Saat ini di media sosial banyak sekali yang menawarkan agar kita cepat menjadi kaya. Entah dengan program apa. Intinya harus cepat punya banyak uang. Ya, kita diajak untuk kaya. Ketahuilah, saya sebagai orang Bali tidak akan pernah menjadi kaya. Karena apa? Karena leluhur kita men-setup kita untuk tidak menjadi kaya. Tetapi kita disehat menjadi sejahtera. Apa perbedaan kaya dengan sejahtera? Kalau kaya, kita hanya punya banyak uang. Kita punya banyak tabungan. Kita punya tabungan uang. Kita banyak punya tabungan emas. Kita banyak punya tabungan saham. Ya. Kita punya mobil yang mewah, rumah yang mewah. Itu artinya kaya. Dan orang-orang yang seperti ini hanya mengejar uang, hanya mengejar kekayaan. Yang lain dilupakan. Di Bali, leluhur kita merancang kita untuk menjadi sejahtera. Sejahtera itu apa? Sejahtera adalah orang yang mampu memenuhi kebutuhan. Pertama, makan, minum. Kebutuhan pakaian, ya. Kebutuhan perumahan. Kemudian bisa bersosialisasi, ya. Bisa berhubungan baik dengan tetangga-tetangga, dengan keluarga-keluarga, ya. Sehingga di Bali itu konsep gotong royongnya yang tinggi sekali. Saling membantu orang yang membutuhkan bantuan. Ya. Saling mengunjungi, punya kesempatan untuk ngobrol. Ya. Ini sosialisasi kita tinggi di Bali. Kenapa? Karena ketika kita hidup bersosialisasi, itu kita menemukan kebahagiaan yang lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang fokus mencari kekayaan. Apalagi kita di Bali dengan konsep pancayatnya. Ya. Ini hampir sepertiga penghasilan dan pendapatan kita gunakan untuk yadnya. Nah, konsep inilah konsep belajar ikhlas. Ya. Sisanya baru kita gunakan untuk kebutuhan pribadi, kebutuhan keluarga. Ya. Kemudian kita di Bali tidak mengenal untuk tur, tidak. Yang kita kenal adalah bertitayatra. Setiap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu semua ada kaitannya dengan spiritual. Itu. Nah, inilah yang menyebabkan orang Bali itu lebih bahagia dibanding orang-orang yang di negara-negara sana yang hanya mengejar kekayaan. Hanya bekerja. Mereka jarang sekali punya waktu bersosialisasi. Bahkan setahun sekali, kalau mereka beruntung bisa ketemu sekali. Tapi kalau tidak, itu nggak bisa. Ya. Sekali lagi, kita di Bali itu banyak hal yang harus kita perhitungkan. Bukan ngurus diri pribadi saja. Bahkan kita diwajibkan untuk berhubungan baik dengan binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan,
Bahkan siapapun yang membantu kita itu, kita harus melakukan sesuatu sebagai ungkapan rasa terima kasih dengan ketulusan hati. Contohnya ada tumpeng kandang, kita berbaik dengan sarwa semua binatang-binatang. Ya, tumpeng bubuh, ya kita berbaik dengan tumbuh-tumbuhan yang membantu kehidupan kita. Bahkan kita ada tumpeng landep. Itu benda-benda yang membantu kehidupan kita. Kita juga mengucapkan terima kasih yang kita wujudkan dengan bebantengan. Gitu. Kemudian mereka yang sudah meninggal, kita harus buatkan upakara. Nah, di sini juga yang ditonjolkan adalah keikhlasan. Ya. Maka sangat beruntung sekali kita hidup di Bali, ya. Kita setiap saat bisa berinteraksi dengan anggota keluarga, ya, dengan anggota masyarakat yang ada di sekitar kita. Ya. Ini yang namanya hidup sejahtera. Nah, mari kita tetap jalankan apa yang sudah dicanangkan oleh leluhur-leluhur kita agar hidup kita sejahtera.